Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Selama 10 tahun, Apple itu tuh nggak ada lawannya ya. Jualan iPhone aja udah bisa bikin mereka tuh jadi perusahaan dewa di dunia kan. Tapi mereka menjadi sombong. Dan mereka ini bikin satu kesalahan fatal teman-teman. Mereka tertidur waktu revolusi terbesar abad ini sedang terjadi. Sementara Google, Microsoft, dan juga OpenAI pada perang gila-gilaan, Apple malah ngapain tuh? Nah, cost-nya dari ketiduran itu teman-teman harganya kurang lebih 1 triliun dolar. Itu adalah harga dari kehilangan masa depan ya. Hari ini kita akan bedah bagaimana kesombongan itu jadi awal dari kehancuran Apple. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Ketergantungan dan masalah di Tiongkok. Kenapa ya raksasa sebesar Apple ini bisa kehilangan uang sebanyak itu? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, sebenarnya semua masalah yang dialami sama Apple ini dimulai pada tahun 1990-an waktu Steve Jobs pusing mencari tempat produksi massal. Waktu itu, tawaran paling menarik datangnya dari Asia atau tepatnya Cina. Tenaga kerjanya murah, skala produksi bisa gila-gilaan, dan pemerintahnya lagi welcome banget sama investasi ya. Jadi wajar aja kalau Apple tuh akhirnya milih Cina sebagai pusat produksinya. Soalnya kalau sampai ada yang menolak tawaran semenarik itu di zaman itu teman-teman, orang bakalan dibilang gila dan gak ngerti bisnis sama sekali mungkin. Akhirnya pabrik-pabrik Apple mulailah dibangun. Ratusan ribu pekerja tiap hari tuh bisa ngerakit iPhone, iPad, dan juga MacBook sesuai permintaan pasar. Masalahnya hubungan ini jadi terlalu nyaman. Cina bukan cuma jadi tukang rakit aja, mereka juga bangun ekosistemnya sendiri. Dari pabrik layar, chip, baterai, sampai bahan baku langka, semua ada di Cina deh. Apple jadi ketergantungan berat tuh. Mau pindah pabrik, ya udah susah banget. Ibaratnya kalian nih kalau mau pindahin pohon yang akarnya sudah menjalar kemana-mana selama puluhan tahun deh. Gimana tuh? Ya bisa sih, tapi ribet kan? Lalu mahal dan juga makan waktu yang lama. Nah, drama pun juga akhirnya dimulai. Waktu pandemi kemarin tuh, pabrik Foxconn yang mana adalah pabrik utamanya iPhone di lockdown teman-teman. Sehingga pengiriman iPhone 14 langsunglah kacau balau. Apalagi apa tuh? Amerika sama Cina mulai perang dagang kan? Amerika minta Apple juga jangan terlalu tergantung sama Cina. Cinanya tuh ngebales dengan ngelarang PNS-nya pakai iPhone. Udah gitu, penjualan Apple di sana tuh langsung anjlok teman-teman. Dimana kesaliplah sama brand-brand lokal seperti Huawei, Xiaomi, dan juga Vivo yang bangkit kembali tuh. Sekarang, Apple jadi serba salah lah. Mau pindah ke India ataupun Vietnam, ongkosnya udah mahal dan juga Cina pun juga kabarnya mempersulit prosesnya tuh. Di mata Amerika, Apple itu tuh dikritik gara-gara terlalu Cina. Ya mungkin gara-gara nurut sama aturan data di sana kali ya. Tapi di mata Cina, Apple tetaplah perusahaan Amerika yang gampang menjadi target. Jadilah Apple tuh yang kayak anak kejepit waktu dua negara raksasa ini sedang berantem hebat tuh teman-teman. Masalah Apple. Secara angka-angka di laporan keuangan, Apple tuh masih di puncak. Tapi sejak eranya Steve Jobs berakhir, rasanya inovasi mereka main aman banget kan? Di saat perusahaan lain tuh udah bikin yang lipet-lipet, ini Apple malah cuma upgrade sedikit-sedikit tuh teman-teman. Sekarang juga strateginya udah nggak ekstrim lagi kayak dulu tuh kalau diperhatiin. Malah lebih bergantung kepada ekosistem yang diagung-agungkan gitu kan. Masalahnya sekali mereka tuh sudah ketergantungan sama ini sistem, lama-lama bisa susah banget berkembangnya teman-teman. Lihat aja, mana ada lagi coba gebrakan yang mengancam saingannya ataupun bikin orang kagum kan? Misalkan AI deh. CEO-nya Google aja bilang, AI itu teknologi paling berpengaruh yang lagi dibikin sama manusia. Lebih hebat dari api, listrik, atau apapun yang pernah diciptain sebelumnya deh. Terus CEO-nya Microsoft juga sama. Kalau pakai AI, kita bakal naik ke level yang gak pernah terbayangkan sama sekali. Bahkan Mark Zuckerberg aja tuh sudah menghabiskan miliaran dolar buat bikin AI terbaik. Tapi apa yang dilakukan sama Apple coba? Tiap acara eksklusifnya Apple di WWDC dari tahun 2023 kemarin, orang-orang berharap tuh mungkin ini saatnya mereka tuh pamerin teknologinya. Ternyata nggak ada apa-apa. Mereka diam aja teman-teman. Barulah di tahun 2024, setelah hype-hypenya si Vision Pro tuh, mereka akhirnya pamer Apple Intelligence. Tapi waktu dicoba, Siri-nya tuh masih beta banget. Ya kayak robot beneran aja lah. Bisa ngobrol sih dan juga ngejawab pertanyaan yang dilempar ke dia. Tapi begitu dirilis sampai sekarang, ternyata banyak program yang nggak mateng. Bahkan sebatas ngapus foto aja masih kayak handphone mid-range gitu dong. Ya menurut pembelaan mereka sih, Siri tuh masih dibatasin karena AI itu sifatnya terbuka dan juga punya mesin pembelajarannya sendiri. Jadi kalau dilepas begitu aja, justru malah bentrok tuh sama keamanan yang sudah mereka jaga selama ini. Makanya kalau berdasarkan artikelnya Cloud Computing, di sini sebenarnya Apple tuh
sudah ngasih opsi dengan menghubungkan ke ChatGPT. Tapi buat bisa dipakai, ya penggunanya itu harus ngasih akses dulu supaya berjalan dengan baik. Jujur miris sih, ironisnya 10 tahun lalu tuh Apple itu pelopor AI lewat Siri loh. Tapi kabarnya bos-bos di dalam tuh nggak percaya kalau AI itu bakal booming. Makanya risetnya pun juga nggak didanain. Mereka jago banget jual privasi. Ingat nggak waktu tahun 2016 mereka tuh nolak mentah-mentah FBI yang minta buka iPhone teroris. Keren kan? Tapi waktu disuruh sama pemerintah Cina buat simpen data pengguna di server yang diawasi ketat, mereka malah nurut-nurut aja dong. Jadi bisa dibilang sih, mereka tuh sudah berubah dari perusahaan yang bikin masa depan dan juga ngegeser Nokia dan juga BlackBerry ke perusahaan yang lebih bertahan dengan mengandalkan sistemnya aja nih. Sekarang mereka tuh jadi defender yang terlalu nyaman sama ekosistemnya. Hati-hati sih kalau gue bilang mah. Kalau mereka terus meremehkan AI seperti Nokia dulu meremehkan smartphone, bukan nggak mungkin ya sejarah bisa terulang lagi kan? Kekalahan hukum. Nah, saking ketergantungan sama ekosistemnya sendiri, mereka tuh mulai berusaha mati-matian teman-teman buat ngelindungin sana-sini supaya nggak bisa diterobos. Nah, saking protektifnya sama istananya itu, Apple sampai berantem tuh hebat sama Epic Games, alias yang bikin game Fortnite itu loh. Jadi di tahun 2020 tuh, mereka coba-cobalah menambahkan opsi pembayaran langsung di gamenya. Tujuannya, biar pemain bisa beli V-Bucks lebih murah sekaligus bypass pajak 30% yang diambil sama Apple dari setiap transaksi yang ada di App Store. Jelas Apple ngamuk lah karena merasa dilangkahin tuh dan juga meledaklah emosi mereka. Fortnite pun juga langsung ditendang dari App Store teman-teman. Tapi Epic Games juga pinter ya. Setelah mereka pelajarin kasusnya dulu, langsung lah tuh dibawa ke pengadilan dan juga Apple dituntut karena sudah monopoli. Kenyataannya, ternyata kasus ini tuh lebih rumit daripada yang dibayangin karena pengadilan menilai Apple tuh nggak monopoli total. Cuma memang untuk yang kasus pembatasan pembayaran itu jelas melanggar undang-undang. Soalnya jadi nggak sehat aja gitu persaingannya teman-teman. Ya prosesnya sendiri lumayan panjang dan juga ketunda beberapa tahun sih. Sampai akhirnya di tahun 2024 barulah dilanjutkan kembali. Dan pada tanggal 30 April 2025 dinyatakanlah tuh kalau Apple telah kalah ya. Nah di tanggal 1 Mei-nya mau nggak mau Apple tuh langsung mengganti kebijakannya teman-teman. Dan sekarang nggak ada biaya komisi sebesar 15% sampai dengan 30% lagi. Ya kalau ditanya dampaknya apa? Jelas, perusahaan-perusahaan lain seperti Spotify ataupun Epic Games ini jadi bisa lebih bebas ngasih opsi pembayarannya. Tapi soal kerugian gimana? Nah, nama baiknya Apple yang paling kepukul sih di kasus ini. Apalagi kepercayaan orang-orang tuh bisa berkurang kan sama mereka. Kesimpulan. Jadi kalau kita tarik garis besar nih, Apple ini sebenarnya itu sedang berada di persimpangan besar teman-teman. Mereka bukan cuma harus bertahan di tengah tekanan geopolitik, tapi juga di tengah krisis identitas. Apakah Apple tuh masih simbol inovasi dan juga kebebasan individu, atau sudah berubah menjadi simbol kontrol dan juga ketergantungan global? Karena pada akhirnya kalau Apple sampai goyah, efeknya bisa jauh melampaui sekedar harga iPhone loh. Seluruh industri teknologi bisa ikut goyang teman-teman, dari memasok kecil sampai bursa saham dunia. Pertengahan tahun ini aja sahamnya tuh sempat turun 20% loh. Yang mana ini tuh kalau dirupiahin, kekayaannya investornya tuh turun karena ada uang hilang sebesar 12.540 triliun rupiah di sahamnya ini nih. Terus salah satu biang keroknya apa? Ya mereka telat banget masuk pesta AI teman-teman. Waktu pesaingnya tuh udah pada lari, Apple Intelligence itu masih dianggap nanggung dan juga harus gandengan sama ChatGPT buat mengejarnya. Makanya sekarang Apple sembari menunggu tuh, mereka ngebangun lah cloudnya sendiri yang disebut sebagai private cloud compute. Tapi inget ya, kalau memakai aplikasi pihak ketiga kayak begitu bukanlah opsi yang terbaik teman-teman. Karena keamanannya nggak bisa dijamin sama Apple juga. Habisnya kan, cloudnya mereka tuh benar-benar kebuka lebar teman-teman. Makanya semua kembali lagi di keputusan kalian masing-masing sebagai penggunanya ya. Terus juga mereka tuh masih punya PR buat lepas dari bayang-bayang politik dua negara yang lagi perang dagang ya. Jadi sambil mulihin identitasnya sebagai pelopor yang pernah ngebuat terobosan inovasi, mereka juga berjuang mulihin diri sebagai perusahaan yang ngasih kebebasan ke para penggunanya. Soalnya selama orang-orang masih mikir kalau mereka tuh sudah dikontrol dan juga ketergantungan sama elit global, ya akhirnya reputasi Apple bakalan turun lah dan juga terus bakal menjadi bencana. Karena sedikit aja ada kerugian tuh, efeknya bisa kemana-mana deh. Di sisi produksi aja, mereka tuh kerja sama bareng banyak pemasok kecil kan. Sedangkan di pasar saham, kalau nilainya sampai turun tuh, udah jelas teman-teman, orang-orang bakal menderita kerugian deh. Kasus Apple ini sebenarnya bukan cuma soal satu perusahaan ya. Ini adalah cerminan dari dunia modern kita teman-teman. Dunia yang saling bergantung tapi juga saling mencurigai.
Kita kepengen kebebasan tuh, tapi kita juga kepengen efisiensi. Kita pengen privasi, tapi kita rela tuh nuker semua data demi kemudahan. Apple dengan segala kehebatannya menjadi simbol dari kontradiksi itu. Sebuah perusahaan yang dibangun atas ide tentang thinking different, tapi kini harus terus kompromi agar bisa bertahan di sistem yang justru seragam tuh. Dan mungkin di situ pelajaran terbesarnya, bahwa di dunia yang semakin terkoneksi ini, kekuatan terbesar bukan lagi tentang siapa yang paling inovatif, tapi siapa yang paling mampu bertahan tanpa kehilangan jati dirinya. Kita tunggu aja teman-teman, apa yang dilakukan sama Apple nanti itu mungkin bakal menjadi kunci jawabannya ya. Kira-kira ada nggak nih yang mau kalian tambahkan dari video kali ini? Jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Jadi segitu dulu ya buat video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.